Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Yap, di video kali ini aku bakalan berbagi tips lagi ke kalian, yaitu tips cara mengatasi writer's block. Nah, setiap penulis, entah itu penulis novel, blog, artikel, ataupun lirik, tentunya kalian harus paham ya gimana caranya harus mengatasi writer's block. Kenapa? Ya supaya nanti saat kalian mengalami writer's block, kalian udah tahu apa yang harus kalian lakuin. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu writer's block, jadi writer's block itu adalah suatu keadaan di mana seorang penulis tidak mampu melanjutkan tulisannya atau menghasilkan tulisan baru. Gangguan menulis ini biasanya umum sih dialami sama penulis yang setiap harinya dituntut harus bisa menciptakan sebuah tulisan baru. Nah kak, caranya kita bisa tahu kalau kita lagi mengalami writer's block itu gimana sih? Oke teman-teman, aku bakalan jelasin ke kalian. Jadi ciri-ciri kalau kita lagi mengalami writer's block itu biasanya kita cuma natep layar kosong aja. Terus biasanya juga ada orang-orang yang ngetuk-ngetuk meja pakai tangan atau pakai bolpen gitu dalam waktu yang lama tanpa menghasilkan tulisan apapun. Nah, kalau dalam keadaan kayak gitu kalian tetap maksain otak kalian untuk menghasilkan suatu tulisan, yakin deh hasil tulisan kalian pasti bakalan mengalami penurunan kualitas. So, gimana nih caranya mengatasi writer's block? Tenang aja, nggak usah khawatir karena di sini aku bakalan kasih tipsnya ke kalian. Gimana? Mau tahu nggak? Kalau kalian mau tahu, please kalian subscribe dulu channel aku buat yang belum subscribe. Karena subscribe kalian itu akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Oke, buat kalian yang lagi mengalami writer's block gitu kan, langkah pertama atau tips pertama yang bisa kalian lakuin adalah membaca buku. So, di sini kalian harus banyakin membaca buku ya teman-teman. Karena dengan membaca buku akan membuat otak kalian bisa menyerap beragam diksi baru. Terus dengan membaca buku juga itu bisa membantu kalian untuk mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan tulisan kalian. Gak harus buku novel kok, bisa buku apapun kalian baca. Next, tips yang kedua adalah teknik free writing. Maksudnya di sini adalah kalian bisa menulis dengan teknik free writing, yaitu menulis tanpa harus memperhatikan aturan seperti tanda baca, kosakata, kata baku, dan lainnya. Intinya kalian menulis aja dulu secara mengalir, kalian tulis semua yang ada di otak kalian. Urusan nyambung atau enggak, rapi atau enggak itu urusan belakangan. Toh nanti kalian bakalan edit dulu kan sebelum kalian publish tulisan kalian. Tips yang ketiga adalah kalian harus membuat outline dulu sebelum kalian menulis cerita. Ini nih yang paling penting. Sejak dulu aku udah bilang kan ke kalian kalau outline itu sangat penting dibuat sebelum kalian menulis cerita. Kenapa? Karena outline ini akan membuat kalian bisa menghindari yang namanya writer's block. Dan aku juga pernah bahas di video aku yang sebelumnya. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa klik aja di atas sini. Terus tips yang keempat adalah jalan-jalan. Kalau kalian lagi suntuk banget gitu kan untuk nulis cerita, coba deh kalian keluar rumah untuk menghirup udara segar. Kalian bisa jalan-jalan di sekitar rumah atau tempat wisata gitu kan, supaya otak kalian itu fresh. Dan dengan jalan-jalan juga, siapa tahu kalian akan menemukan inspirasi, yaitu misalnya kalian lihat kan sebuah adegan atau peristiwa gitu. Nah, ternyata adegan atau peristiwa itu tuh cocok dan nyambung untuk kalian tulis di cerita kalian. Bisa aja kan? Tips yang kelima adalah dengerin lagu. Kalau kalian udah mentok banget gak bisa mikir apapun buat tulisan kalian, kalian coba diem sebentar, terus kalian dengerin musik atau lagu kesukaan kalian, atau lagu yang mungkin suasananya cocok sama alur cerita kalian. Gak ada yang tahu kan, siapa tahu waktu kalian tenggelam sama lagu yang kalian denger, tiba-tiba otak kalian mendapatkan sebuah ide gitu kan. Nah, cara ini juga bisa untuk mengatasi writer's block.
Lanjut, tips yang keenam adalah nonton drama atau film. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka nonton drakor sih ya. Dan sebenarnya teman-teman, dengan nonton film atau drama ini sama aja kita kayak membaca sih, cuma bedanya lebih simple aja. Dan menurut aku ini cara terbaik untuk mengatasi writer's block. Kenapa? Karena dengan menonton film ataupun drama, kita akan mendapatkan gambaran secara nyata tentang jalannya sebuah cerita. Apalagi kalau genre dalam cerita film atau drama itu sama dengan cerita yang lagi kita tulis, ya kan? Dan ternyata dengan cara ini kalian itu bakalan lebih menemukan banyak-banyak ide untuk tulisan kalian. Misalnya, wah adegan ini kayaknya cocok nih dimasukin ke cerita aku. Tapi ya kalian jangan plagiat secara sepenuhnya juga ya teman-teman. Kalau kalian emang pengen ambil adegan itu, usahakan kalian kalimatnya dengan kata-kata atau buatan kalian sendiri, oke? Tips yang terakhir atau tips yang ketujuh adalah tanya ke teman kalian. Kalian pasti punya kan yang namanya teman. Kalian bisa cari solusinya lewat teman kalian. Caranya gimana kak? Ya kalian tanya aja ke teman kalian. Lebih tepatnya kayak curhat sih. Jadi misalnya itu kalian tanya, kalian kalau lagi mengalami kayak gini, apa yang bakal kalian lakuin? Intinya kita tanya tentang pendapat mereka. Siapa tahu pendapat mereka bisa memunculkan ide di otak kita kan? Yap, itu dia teman-teman pembahasan aku soal writer's block dan gimana cara mengatasinya, gimana bermanfaat kan? Kalau bermanfaat dan kalian suka sama video ini, kalian boleh dong like videonya, terus share gitu kan ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, please kalian harus subscribe channel aku, karena dengan subscribe kalian akan membuat channel aku bisa lebih berkembang lagi. Untuk video kali ini cukup segini aja. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.